sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dengan doa terlebih dahulu. Ayo, karena ketuanya. Ketua. Enak. Masuk depan ketua kita. Allah bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh berkatilah baru hati kami. Connected successfully. Now, ayo belajar. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan belajar. Berilah kami kebenaran agar bisa menjawab pertanyaan yang begitu Bapak berikan kepada kami. Ya Tuhan, kita berikan ya kebenaran agar bisa mendidikan anak-anaknya. Ya Tuhan, biarlah peruntukan berkat, biarlah keselamatan penjauhnya rezeki biar bisa menyehatkan kami anak-anak. Terima doa hamba ini menjadi selamat kami. Amin. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira keanekaragaman hayati itu meliputi apa aja? Apa? Alam, mengenai alam, betul sekali. Alam itu mengandung banyak sekali unsur, mulai dari flora dan fauna. Coba kalian perhatikan di buku kalian di halaman 170, topik B. Di situ bisa kalian lihat bahwasanya Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Artinya, Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Flora dan fauna itu terbagi menjadi 3 bagian, dibagi menjadi wilayah barat, wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur. Di sini Bapak akan memutar satu video yang berisikan mengenai penjelasan tentang flora dan fauna di Indonesia. Sembari kalian mendengarkannya, kalian membacakan bukunya masing-masing sesuai keperluan kalian. Oke? Paham semua? Paham. Oke, silakan baca bukunya sembari kalian mendengarkan apa yang akan Bapak putar. Oke? Nanti akan Bapak tanya satu-satu orang apa yang kalian dapat dari situ, oke? Oke, ready semua? Ready. Oke, namun sebelum di situ kita buat SPG dulu yuk. SPG yang semalam, masih ingat nggak SPG yang semalam? Ingat, Pak. Oke, SPG yang semalam. Bapak bilang apa semalam? Semangat. Oke, gerakannya diubah tadi? Oke. 2, 3, tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan. Kita mulai pembelajaran kita.
kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS bab 6 Indonesia Kaya Raya. Topik A tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sifat fisik, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu, ada tanaman kemuning, hutan bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa keanekaragaman hayati oleh penduduk setempat dapat membuka gerbang baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aktivitas ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semua Oke, tadi kalian sudah membaca buku kalian juga mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini merupakan gambaran pembagian wilayah peta di Indonesia, yaitu pembagian flora dan fauna di Indonesia. Pembagian flora dan fauna di Indonesia tadi terbagi menjadi tiga wilayah. Oke, wilayah tersebut apa aja yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, ayo. Barat, Tengah, dan Timur. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu sama dia. Wilayah flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu antara wilayah barat, tengah ataupun peralihan, dan wilayah timur. Wilayah barat meliputi wilayah pulau yang terbesar diantaranya Pulau Sumatera seperti yang ada pada buku kalian, Pulau Kalimantan, dan setengah dari Pulau Jawa. Oke? Sedangkan untuk wilayah tengah ada peralihan meliputi pulau yang terbesar, yaitu Pulau Sulawesi. Oke? Yang mirip dengan huruf K. Coba perhatikan pada buku kalian. Ada kan mirip huruf K kan? Itu disebut dengan Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir yaitu wilayah timur. Nah, wilayah timur ini meliputi salah satu pulau terbesar juga, yaitu Pulau Papua. Wilayah antara flora yang terdapat di daerah barat dan wilayah peralihan ataupun tengah dibatasi oleh garis yang namanya garis Wallace. Ini garis Wallace yang memisahkan antara flora dan fauna di bagian Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Sedangkan untuk flora yang terdapat di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh yang namanya garis apa? Weber. Tahu nggak kira-kira sejarahnya kenapa kedua garis itu dinamai dengan garis Wallace dan garis Weber? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi dulunya garis Wallace dan garis Weber ini pertama kali dicetuskan oleh pencetusnya sendiri yang diberi nama dengan garis Wallace, yaitu tahun 1859.
Kalian belum pernah lahir kan sih? Belum kan? Ada yang pernah lahir nggak di situ? Nggak ada. Pas gue udah lahir di situ? Belum. Nah, sedangkan garis Weber ini pencetusnya bernama Weber, makanya garis ini disebut dengan garis Weber. Tahun berapa? 1919. Untuk histori dari kedua garis ini nantinya kalian akan mempelajarinya di kelas 6. Bapak sudah menyinggungnya, mudah-mudahan kalian nanti jangan melupakannya. Oke? Oke semua? Ini tahun berapa tadi dicetuskan? 1918. Ini tahun berapa? 1919. Ini 1919. Ini 1859. Oke. Selanjutnya kita akan masuk. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah ingatkan kelompoknya masing-masing kan? Kelompok 1 cium tangan semua. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya sudah lengkap kan? Oke. Oke. Kelompok mana suaranya? Kelompok 4 sini. Ini aja satu tanah. Oke. Kasih jalan di sini. Ini kelompok berapa tadi? 4. Berbalik aja. Hei, tolonglah. Kelompok 6 di situ kan? Sudah? Oke. Oke, coba duduk semua sesuai kelompoknya. Hei, coba duduk semua sesuai kelompoknya. Sudah semua? Sudah? Tak jawab. Sudah? Belum semua yang jawab. Sudah semua? Oke. Jadi Bapak tadi kan sudah bilang siapa aja anggota ketua tiap kelompok. Oke? Masih ingat ketuanya? Coba angkat tangan semua ketuanya. Ketua di kelompok 6 siapa tadi? Siapa tadi? Alfred? Ya kan? Oke. Perwakilan ketua kelompok 1 ayat masih dapat.
Buat kelompok 1 dulu. Datang ke sini. Pegang dulu. Pegang. Ini merupakan ada 10 di sini kartu soal. Dan di sini ada kartu jawaban. Ini semuanya sudah diacak. Jadi untuk cara pengerjaannya kayak mana? Pertama, kalian ambil satu kartu soal yang sini, kalian cari jawabannya yang sini. Cari jawabannya yang paling benar di sini. Oke? Oke, jadi di mana dibuat? Sini, kertas sini. Bapak akan berikan kertas seperti ini kepada kalian. Namun sebelum itu kalian tuliskan terlebih dahulu. Buat di sini space. Space tahu nggak space? Batas. Oke, batas. Tulis nama anggota kalian di sini. Jangan terlalu besar semua dibuat. Oke? Mau kayak gini pun bisa dibuat. Contohnya seperti ini. Pegang. Kartu soalnya. Ini. Oke? Contohnya kalian tulis di sini nama kalian kan? Nama, tulis nama setiap kelompoknya di sini. Terus misalkan ini kartu soalnya kalian ambil satu di sini. Kalian tempel di sini satu. Harus sejajar sama ininya, sama kartu jawabannya. Kartu jawabannya taruh di sampingnya. Jadi ada kartu soal di sebelah kiri nanti atau sebelah sini, sebelah kanannya. Terus kartu soalnya di sebelah sini, sebelahnya lagi. Jadi semua harus sejajar. Oke? Nah, ini ada satu lem kertas yang akan kalian gunakan untuk menempelkannya nanti. Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Kelompok 6 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti jangan sampai salah. Sudah paham semua yang belakang? Oke, lanjut. Nah, kelompok 1 ini kartu soal, ini kartu jawaban. Masing-masing dapat 2 lembar. Jika tidak muat, taruh di lembar satunya lagi. Oke? Masing-masing dapat 3 lembar. Kelompok 2, ketuanya mana? Ini. Ini satu soal. Ini satu jawaban. Oke, kelompok 3 selanjutnya. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Kelompok 6. Oke, silakan buka kartu soalnya. Buka kartu soalnya, pelan-pelan membukanya. Jangan sampai sobek. Bebas semua, mau cari di apapun bisa. Oke. Semuanya bekerja sama. Jangan ada satu orang pun yang diam. Semuanya bekerja sama. Semuanya ada kegiatan masing-masing. Waktu kita tidak banyak, Bapak kasih waktu selama 20 menit saja. Waktu kita tidak banyak. Nanti kelompok yang terlambat mengumpulkan hasil kerjanya, maka nilainya akan dikurangi. Maka nilai tiap kelompok akan dikurangi. Oke.
Oke. Jangan lupa menuliskan nama tiap anggota di kertasnya. Oke. Oh, foto mam saya. Di sini bagaimana? Bisa kan? Oke. Next. Sini bagaimana? Semuanya bisa? Yo, cari kartu soal yang sesuai dengan kartu jawabannya. Sini semua bagaimana? Oke. Sini bagaimana? Oke, sini. Udah dapat? Udah ada yang dapat satu jawabannya? Ada yang dapat jawabannya? Bisa buka buku. Karena kan dibukukan jawabannya kan? Oh, kumpulan murah be? Dan lanjut marano. Masuk tuh kan balok menghalaki menipan. Sakala lu jangan aku membeli. Hei, coba dengarkan sini. Barusan kan udah istirahat. Jadi istirahat dulu. Tapi jangan diletakkan semua di mejanya. Semuanya keluar. Siap. Nanti kita lanjut. Oke. Siapkan ya, masih. Bapak terbaik waktunya, oke? Santai aja. Kerjai sebagus mungkin, jawabannya sebagus mungkin. Jangan asal ditempelkan. Suara, dengar sini. Boleh bersuara, tapi suaranya kecil kali. Jangan sampai mengganggu kaum lain.
siapa yang bisa jawab? Kelompok 5. Kelompok 4. Sarah. Duduk semua. Duduk semua. Eh? Itu apa? Oh. Tanam 10. Oh. Selesai. Oke, ada dulu semua tuh. Dua.
kita 10 menit lagi. Semuanya duduk. Ada lagi? Nomor 1 udah berapa siap? Buat. Berarti kita kelompok 5 kan? Oke, semuanya duduk. Duduk semuanya. Duduk, jangan bersiap. Jangan bersiap, jangan bersuara. Waktu kita 5 menit lagi. Waktu kita 5 menit lagi. Silakan dipersiapkan semuanya. Yo, kira-kira kelompok mana nih yang siap buat? 5 dan 6. Yo, siap buat. Wow, nah. Waktu tinggal sisa 4 menit lagi. Waktu tinggal 3 menit lagi. Nah. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Siap. Oke, yang sekarang siap itu kelompok 5. Oke. Bentar. Semuanya kan udah siap kan? Oke. Jadi yang udah siap dari kelompok dari pertama. Coba angkat semuanya jawabannya. Angkat semua jawabannya. Angkat dulu semua jawabannya. Oke. Gimana? Oke. Yang pertama siap tadi kelompok 2. Disusul kelompok 3. 3 mana? Nah, siap. Siap. Sisi 3 itu kelompok 4. Yang 5 siapnya kelompok. Nah, yang kelima tadi. Kelompok terakhir itu yang siap itu kelompok 5. Kelompok 1 itu kelompok tadi. Oke. Ayo, dari kelompok pertama tadi siap. Kumpul dulu lah semuanya. Kabarnya. Ayo. Kelompok 1.
Buat sini ya. Kelompok satu bawa sini. Kelompok satu bawa sini. Ini kelompok satu ya. Oke. Kelompok dua bawa sini. Kita akan koreksi. Kita akan kasih nilai nanti. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Oke, dan kelompok enam. Oke, yang pertama siap tadi kita akan ke depan ya untuk membacakan hasil kerja sama bersama kelompok umum. Oke, kelompok berapa tadi yang pertama siap? Kelompok dua, oke, ayo, dua orang ke depan. Oke. Soal yang pertama yang dibuat di situ apa? Soal yang pertama. Oh. Memiliki ciri khas hutan hujan tropis yang lebat dengan keanekaragaman spesies yang tinggi, didominasi oleh pohon-pohon tinggi seperti merantai dan biduri, serta adanya hutan bakau dan rawa gambut merupakan ciri khas dari wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis. Betul nggak kira-kira jawabannya? Ayo, siapa tadi yang kira-kira menjawab? Oke, betul. Jadi wilayah Indonesia bagian barat atau bisa disebut dengan wilayah Asiatis memiliki ciri khas hujan tropis dan di mana dengan keanekaragaman spesies yang cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian-bagian lainnya di bagian tengah dan utara. Utara atau timur tadi? Timur kan? Oke, lanjut soal nomor 2, checklist kan? Checklist nomor berapa? Oke, lanjut soal nomor 2. Garis karya yang memisahkan wilayah fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau teritorial yang disebut garis bermasuk. Betul. Nomor 2 dan nomor 2 jawabannya betul. Kira-kira ada yang jawabannya sama? Oh, oke, senang. Benar 1 dikasih nilai 1. Jadi semuanya nanti totalnya 10. Benar 10, jawabannya 10. Oke? 10 itu sama dengan 100. Jadi misalkan benar 1, dianggap itu 10 nilai 10. Oke? Fauna dan wilayah seperti anoa, komodo, dan burung maleo dapat ditemukan di wilayah Indonesia yang terletak di antara garis lokasi dan garis weather. Oke, betul. Oke, semua. Fauna di Indonesia bagian timur yang memiliki ciri khas tertentu disebut kangguru. Fauna. Fauna di Indonesia bagian timur yang memiliki ciri khas tertentu disebut Kamu betul. Karena tadi orang ini menjawab start terbalik, menentukan start terbalik, tidak kurangi nilainya menjadi setengah. Kita anggap ini nilai 5. Oke? Komodo, buaya, biawak, ular, dan berbagai jenis burung seperti maleo, kakak tua, budi, serta rangkong merupakan contoh fauna yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia bagian tengah atau peralihan.
Betul sekali. Next. Beberapa hewan di Indonesia seperti harimau dan orang udang populasinya semakin sedikit. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi hewan-hewan tersebut? Melaporkan pemburuan liar, mendukung konservasi hewan, konservasi hewan, tidak membeli produk dari hewan yang dilindungi, dan ikut serta dalam kampanye perlindungan hewan. Selain melindungi hewan, kita juga harus melestarikan tumbuhan. Mengapa melestarikan tumbuhan? Penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Bisa dikeluarkan dia. Contoh fauna pada wilayah Indonesia bagian barat yang keberadaannya makin sedikit dan menjadi spesies dilindungi adalah harimau. Terbalik lagi orang ini. Kurangi setengah. Oke. Lanjut. Hujan musim dan hujan yang Wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian suaranya ya, betul sekali jawabannya. Satu soal lagi. Sudah pasti betul ini aja ya. Apa yang ini rata-rata betul semua. Tepuk tangan dulu lah. Oke, sini. Sini Bapak kasih dulu nilai. Berarti nilai orang ini berapa? Ya, betul sekali. Karena di Quran ada 2 soal yang terbalik 2. 2 soal itu dikurangi 0,5 dan 0,5 juga. Oke? 90. Apa paham sekarang? Oke? Oke, maju. Fauna di Indonesia bagian Kanguru. Betul. Contoh fauna pada wilayah Indonesia Silakan kawannya. keberadaannya makin sedikit dan menjadi spesies dilindungi adalah harimau. Betul.
membahas flora dan fauna Indonesia bagian Wilayah Indonesia bagian barat. barat. Bagian barat atau timur? Bagian barat. Salah kan jawabannya kan? Salah kan? Oke, salah. Oke, lanjut. Fauna bagian serangga, anoa, komodo, dan burung maleo dapat ditemukan di wilayah Indonesia ini di antara Panase. dan Bali. Weda. Tuh. Ini dapat disebutkan makanya ini udah salah dua nanti ya. Iya nggak sih? Nah, yang pertama salah. Ini lagi. Apa ini? Yang di dalam ini. Ini kan ini. Cepat ya ini. Beberapa hewan di Indonesia seperti harimau dan orangutan populasinya semakin sedikit. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi hewan tersebut? Melakukan perburuan liar, mendukung organisasi hewan yang produk dari hewan yang dilindungi, dan ikut serta dalam kampanye perlindungan hewan. Selain melindungi hewan, kita juga harus melestarikan tumbuhan. Mengapa melestarikan tumbuhan penting bagi kehidupan manusia dan hewan? Tumbuhan menghasilkan oksigen dari sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Jawabannya betul nggak? Betul. Betul. Lagi betul nggak? Oke, betul. Sebentar. Komodo, buaya, telur, ular, dan berbagai jenis burung seperti galeo, kakatua, buri, serta rangkong merupakan suku fauna yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia bagian Rangkum misalnya. Tuan ini sekarang betul. Ini suara nih. bagian barat Atlantik Asiatik dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau timur wilayah tersebut tropis Garis weather. Wilayah Indonesia bagian salah kan? Lanjut. wilayah Indonesia yang memiliki fauna dan ciri khas bilik fauna di beberapa seperti mamalia, berkantung, dan burung berwarna cerah dibatasi oleh garis kayak yang disebutkan global. Dari atas. Oke, salah. Salah kan? Salah kan? Iya, terakhir salah juga. Pasti kan? Pasti Coba bacakan yang terakhir. memiliki ciri khas juga dan tropis yang lebat dengan keanekaragaman spesies yang tinggi didominasi oleh pohon-pohon tinggi seperti berat tidak terlindungi seperti adanya hutan jambu dan rawa merupakan ciri khas dari wilayah Indonesia bagian Indonesia bagian Salah kan?
keanekaragaman spesies yang tinggi didominasi oleh pohon tinggi seperti melati dan kupi. Jawabannya kira-kira apa? Wilayah Indonesia bagian barat. Betul nggak jawabannya? Wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis. Betul sekali. Terus wayang Jawa pula dan berbagai Santai-santai. dua duri tarangkong merupakan contoh fauna yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia bagian tengah atau Perairan. Betul kan jawabannya kan? Oke, lanjut. Wilayah yang misalkan wilayah selatan Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan semi garis formasi. Betul sekali. Next. Dan pembangunan pada wilayah disebutnya bagian barat kerajaan yang masih kecil dan potensial ini adalah Oke, next. pembangunan Indonesia bagian timur yang memiliki ciri khas disebut Tuh. Siapa lagi yang betul? Nah, wilayah Indonesia yang memiliki fauna dan vegetasi tinggi dengan sistem yang bervariasi. oke, jawabannya apa? Berwarna cerah dihidrasi oleh yang disebut gas yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia yang terletak di antara garis lantai dan garis Betul sekali. Kenapa jawabannya kan? Oke, berapa lagi? 3. Selain melindungi hewan, kita juga harus melestarikan tumbuhan. Mengapa melestarikan tumbuhan penting bagi kehidupan manusia dan hewan? Tumbuhan menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi hewan-hewan tersebut? Melakukan perburuan liar, organisasi konservasi hewan. Betul sekali. Nah, satu lagi. Hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau yang didominasi oleh pohon-pohon seperti pohon sagu, jati, dan bakau merupakan fauna kemudian wilayah Indonesia bagian timur. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Betul, bentar. Orang ini nilainya berapa? 100. Betul semua. Iya. Kelompok 1 nilainya 100. Oke. Bagus. Next, kelompok berapa tadi lagi? Kelima kan? Sekarang kelima kan? Kelompok 6, maju.
punya tropis yang lebih dengan keanekaragaman spesies yang dimiliki Nasi. oleh pohon-pohon tinggi seperti merah Berarti dan hidroponik serta adanya hutan bakau dan rawa gambut merupakan ciri khas dari flora pada wilayah Indonesia bagian tengah pada daerah hutan tropis, hutan musim, dan hutan bakau yang didominasi oleh pohon-pohon tinggi nah. Beberapa hewan di Indonesia seperti harimau dan orang hutan populasi Indonesia semakin banyak. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi hewan-hewan tersebut? Oke, berapa orang yang benar? Dua, Dua. Dua atau berapa? tiga. Dua atau tiga? Di Indonesia bagian timur yang memiliki ciri khas disebut Berapa? selain melindungi hewan, kita juga harus melestarikan tumbuhan menghasilkan wilayah Indonesia yang memiliki Salah. Ini yang terakhir salah kan? Salah dua lah orang ini. Dua lah. Nilainya berapa? Berapa? Berapa orang ini nilainya? 80. Kenapa 70? Salah dua nih orang ini. Kalian pun. Oke. Oke, lanjut. Kelompok yang terakhir, kelompok berapa? 5. Next. Jawabannya apa? wilayah Indonesia bagian timur. Timur atau Australis? Jawabannya. Nah. Next. serta adanya hutan bakau dan rawa gambut merupakan ciri khas dari flora pada wilayah Indonesia bagian barat. Betul nggak? Benar.
2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Itulah kan. Tadi hal-hal kecil itu memiliki dampak terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Tadi jawaban orang ini hampir betul semua. Tapi kita terbalik. Ada 2 soal yang terbalik di susun orang ini. Dari situ kita bisa mengambil suatu pengertian bahwasanya hal kecil yang kita lakukan itu dampak terhadap kedepannya. Oke, flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Contohnya apa tadi? Yang diliputi harimau. Contoh yang kedua, ada hewan apa aja yang di lain barat? Kira-kira ada yang tahu? Yang pernah dengar? Ya, betul sekali. Orang hutan. Orang hutan itu sangat dilindungi saat ini karena populasi hutan yang ada di Indonesia, utamanya di Indonesia bagian barat, memiliki ancaman tersendiri, di mana pembabakan hutan yang semakin luas, penebangan pohon itu membuat orang hutan maupun harimau ini secara besar-besaran populasinya menurun. Selanjutnya, wilayah Indonesia bagian tengah. Apa aja yang bisa kita temui di sana yang dilindungi? Anoa itu mirip seperti kerbau. Makanya disebut hewan yang mirip kerbau ataupun hewan yang mirip kerbau itu disebut dengan anoa. Mungkin kalian nanti di rumah bisa mencarinya hewan anoa itu seperti apa. Karena apa tadi disebutkan besar. Jadi kalau info sudah bagus, bisa menjadi. Oke, next. Di Indonesia bagian timur. Jangan apa sih tadi? Cendrawasih dan kakak tua. Saya rasa semua sudah pernah melihat di TV, di internet, di HP segala macam tentang burung ini. Burung ini biasanya digunakan apa? Kalau di polisi. Topi. Betul, topi. Apa lagi? Tujuan untuk topi, jaringan topi. Terus ada yang bisa jawab lagi? Untuk dijadikan cendrawasih. Makanya hewan burung cendrawasih ini tergolong dalam sempurna saat ini karena perburuan secara liar. Salah faktor untuk dijadikan topi itu yang dijadikan kita kepala orang. Pernah lihat nggak orang penari itu kan pakai bulu-bulu yang di atas kepalanya atau badannya itu semua terbuat dari bulu-bulu burung cendrawasih. Selanjutnya itu dijadikan hiasan. Jadi orang memburu burung cendrawasih dijadikan hiasan seperti diburu dan kemudian hewan ini diawetkan. Jadi tidak diambil bulunya, hewan ini ditutup. Pernah lihat nggak? Oke, mayat mumi dijadikan mumi. Seperti itulah sebenarnya. Nanti kalau di rumah kalian cari sampai di mumi. Itu adalah suatu makhluk hidup yang diawetkan. Jadi dia meskipun sudah mati, dia tidak membusuk. Ada suatu proses kimia yang dilaksanakan pada hewan ataupun bagian dari kehidupan si hewan ini, biasanya mati namun tidak membusuk. Dia tetap awet mempertahankan hidupnya. Oke, semuanya sekiranya sudah paham? Oke. Jadi semuanya saya rasa sudah paham dengan apa yang disebut dengan flora dan fauna di Indonesia bagian barat, tengah ataupun peralihan serta timur. Oke? Besok kita akan lanjut pelajaran kita tentang IPAS kita. Besok kita akan bermain seperti ini lagi. Oke. Kira-kira ada yang mau nggak? Tapi Bapak akan tambahin soalnya juga. Tadi udah senang. Besok Bapak ada nilainya. Bagi kelompok yang mendapat nilai tertinggi. Rahasia lah. Kamu tidak akan berprestasi sekarang kan? Oke. Oke, next. Ayo kembali ke masing-masing. Fokuskan bedanya semua seperti tadi. Tapi jangan ribut dan bersuara.
Uy, no sé, la puedo hacer yo. Ini apapun yang kalian dapat hari ini semoga bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Besok kita akan mempelajari lagi tentang pelajaran kita mengenai flora, khususnya apa itu flora? Tumbuhan. Pembagian tumbuhan di negara Republik Indonesia ini mulai dari bagian barat, tengah ataupun peralihan serta bagian timur. Oke, seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang ke rumah hari ini, Bapak mau ada satu orang lagi yang ingin kita. Ada yang mau?